Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama kembali. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar diagram batang dan diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menganalisis data dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Kemudian menunjukkan langkah penyelesaian soal cerita, diagram batang dan diagram lingkaran. Dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita penyajian data yang berkaitan dengan diagram batang dan diagram lingkaran. Anak-anak, di sini Ibu memiliki kata mutiara, yaitu barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat kesuksesan. Ibu yakin anak-anak semua pasti ingin mendapatkan kesuksesan. Oleh karena itu, anak-anak harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pengumpulan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data. Yang pertama, pencatatan langsung, yaitu cara memperoleh data dengan wawancara. Kemudian ada kuesioner atau angket, yaitu cara memperoleh data dengan meminta narasumber mengisi lembar isian. Kemudian ada mengambil data dari sumber yang sudah ada, misal data absensi, data sensus penduduk, dan lain-lain. Data dapat mudah dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu cara penyajian data dengan menggunakan gambar batang atau balok. Diagram batang ada dua macam, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Berikut merupakan contoh diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Silahkan anak-anak perhatikan ya. Bagaimana cara menggambar diagram batang? Silahkan anak-anak simak video berikut ini. Nah, ini akan kita ubah menjadi diagram batang. Cara yang kita gunakan yaitu pertama kita gambar terlebih dahulu garis mendatar atau horizontal. Kemudian kita gambarkan garis vertikal atau garis tegak. Untuk garis yang mendatar kita tuliskan alat tulis ya. Kemudian untuk yang tegak jumlah alat tulis. Nah, selanjutnya perhatikan karena di sini datanya ada 6, maka kita bagi menjadi 6 bagian. Jika adik-adik mengukur satu jarak sepanjang 5 cm, maka untuk jarak yang lainnya juga harus sama. Ukurannya yaitu 5 cm, atau kalian mau ukur 3 cm, maka jarak yang lainnya juga harus 5 cm. Nah, kita tuliskan yang pertama di sini adalah pensil, kemudian pulpen, selanjutnya buku tulis, penggaris, penghapus, dan yang terakhir yaitu buku gambar. Sudah diisi bagian yang mendatar, sekarang kita akan isi ke bagian yang tegak. Pertama kita tuliskan 0, kemudian pada tabel jumlah alat tulisnya menunjukkan angka yang cukup besar, maka untuk diagram batangnya kita mulai dari 10 saja. Jadi kita langkah 10 ya, karena kalau kita tuliskan dimulai dari 0, 1, 2, 3 akan terlalu panjang hingga sampai 90 di angka terbesar. Maka kita langkah 10 saja. 10, kemudian 20, 30, 40, 50. Nah, terusnya hingga kita buat saja sampai 100 ya. Sudah, karena di sini datanya hingga 90. Jika sudah selesai kita gambarkan garis mendatar dan garis tegaknya, sekarang kita masukkan. Perhatikan kita mulai dari pensil. Pensil ini jumlahnya 70. Pensil ada di bawah sini dan angka 70 ada di atas sini. Maka kita tarik garis putus terlebih dahulu supaya kita bisa menggambar diagram batangnya lurus ya. Nah, sekarang kita tarik, kita gambar pensil sebanyak 70 buah. Nah, selanjutnya untuk pulpen 65. Karena di sini tidak ada 65, berarti 65 itu ada di tengah-tengah sini. Maka kita tarik garis putus-putus ya di 65. Selanjutnya pulpen kita gambarkan diagramnya.
Kemudian untuk buku tulis 90, maka kita tarik garis di 90. Kemudian buku tulis, kita gambarkan diagram batangnya buku tulis hingga ke angka 90. Selanjutnya yaitu penggaris. Penggaris di sini jumlahnya 45. Nah, perhatikan sama seperti tadi ya. 45 tidak ada berarti di tengah sini. Kita tarik garisnya, kemudian penggaris kita gambarkan diagramnya hingga di 45. Selanjutnya penghapus. Penghapus jumlahnya 60. Sekarang kita tarik garis di 60, kemudian kita gambarkan diagram batangnya. Penghapus itu 60 buah. Kemudian yang terakhir buku gambar. Buku gambar jumlahnya 25. Kita tarik di angka 25 tidak ada berarti di tengah. Kita tarikkan 25. Kita gambarkan diagram batangnya yaitu 25. Sekarang kita sudah selesai menyajikan data persediaan alat tulis koperasi ke dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya yaitu contoh soal cerita. Nah, silahkan anak-anak perhatikan data ekstrakurikuler yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Pertanyaannya, diagram di atas merupakan data ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Surakarta sebanyak 150 peserta didik. Diketahui ekstrakurikuler pramuka X%. Dari diagram tersebut, berapa banyak peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka? Kemudian, tahap penyelesaian soal cerita yaitu memiliki 4 tahap. Yang pertama, memahami uraian permasalahan soal cerita diagram batang. Kemudian, menyusun rencana penyelesaian masalah soal cerita. Kemudian, tahap yang ketiga, melaksanakan rencana permasalahan soal cerita. Kemudian, pengecekan proses hasil dan penarikan kesimpulan. Dimulai dari tahap pertama yaitu memahami uraian permasalahan soal cerita. Nah, anak-anak yang pertama yaitu menuliskan diketahui dari data yang sudah disampaikan, yaitu di mana basket ada 20%, tari 40%, karawitan 30%, keseluruhan peserta didik ada 150 anak. Kemudian anak-anak menuliskan ditanya. Dari soal tersebut, apakah yang ditanya yaitu berapa jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, kemudian tahap kedua yaitu menyusun rencana penyelesaian masalah soal cerita, yaitu anak-anak mencari presentasi pramuka ada berapa. Dari keseluruhan persen itu ada 100%, kemudian dikurang presentasi basket, ditambah presentasi tari, ditambah presentasi karawitan. Kemudian tahap yang ketiga, melaksanakan rencana permasalahan soal cerita. Kemudian anak-anak setelah diketahui, ditanya, dan mencari presentasi pramuka, anak-anak menjawab, yaitu 100% dikurang 20 ditambah 40 ditambah 30, yaitu 100 dikurang 90 sama dengan 10%. Jadi presentase dari pramuka yaitu 10%. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah anak, maka dicari yaitu pramuka, ekstrakurikuler pramuka, yaitu 10/100 dikali 150 sama dengan 15 anak. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pengecekan proses hasil dan penarikan kesimpulan. Setelah kita mencari jawaban jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka ada 15 anak, nah kemudian kita mengecek, yaitu ada presentase pramuka ada 10% benar. Kemudian banyak anak yang mengikuti pramuka ada 15 anak benar. Jadi banyak anak yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka adalah sebanyak 15 anak. Nah, anak-anak, terdapat beberapa rumus untuk mencari presentase dan mencari data. Jika mencari persentase data, dimisalkan data tersebut X, maka rumusnya adalah persentase keseluruhan dikurang persentase data yang telah diketahui. Kemudian, jika mencari data X, maka rumusnya persentase data yang dicari dikali jumlah keseluruhan data.
Rumus tersebut sudah kita gunakan pada penyelesaian soal cerita yang sudah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring sesuai dengan banyaknya kategori data. Diagram lingkaran dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu diagram lingkaran dengan satuan persen, kemudian yang kedua yaitu diagram lingkaran dengan satuan derajat. Anak-anak bisa diperhatikan gambar dari kedua diagram lingkaran yang Ibu sajikan. Kemudian, bagaimana cara menggambar diagram lingkaran? Silahkan simak video berikut ini. Akan membuat gambarnya dalam diagram lingkaran. Yang pertama adalah kita gambarkan sebuah lingkaran, kemudian sebuah titik di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Kemudian tarik garis dari titik pusat menuju garis lengkungnya. Dan inilah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Untuk jari-jari lingkaran, kalian bisa tarik ke arah mana saja bebas, asal dimulai dari titik pusat. Dan untuk jari-jari ini akan kita gunakan sebagai patokan kita untuk menggambar sudut derajatnya. Langkah berikutnya adalah adik-adik harus menyediakan sebuah busur untuk mengukur sudutnya. Nah, caranya adalah dalam busur itu terdapat titik pusat juga yang di tengah ini. Letakkan titik pusat lingkaran pada titik pusat busur. Kemudian angka 0 sejajarkan dengan garis ini atau dengan jari-jari. Perhatikan di sini ada 2 0. 0 yang pertama ini pada bagian dalam, kemudian 0 yang kedua adalah pada bagian luarnya. Nah, di sini kita akan menggunakan 0 yang berada pada bagian luar. Sudah, sekarang perhatikan berat badan 35 kg ini derajatnya adalah 24 derajat. Adik-adik tinggal perhatikan dari jari-jari menuju angka 24. Di sini 20 ya. Kemudian di sini 21, 22, 23, 24. Nah, di sini adalah 24. Kita tarik garis di 24. Nah, ini berarti berat badan 35 kg, gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu berat badan 36 kg sebesar 84 derajat. Sama seperti yang pertama, letakkan titik pusatnya pada titik yang ada pada busur. Kemudian, jari-jarinya kita letakkan berimpit dengan angka 0. Ya. Jadi, dimulai dengan jari-jari bagian yang kedua. Tidak diulang dari jari-jari yang pertama. Sekarang kita perhatikan 84 derajat. Lihat memutar searah dengan jarum jam ya. 80 ada di sini. Maka 84 kita hitung 1, 2, 3, 4. 84 kita tarik garis. Nah, ini adalah besar sudut untuk berat badan 36 kg yaitu 84 derajat. Berikutnya yaitu berat badan 37 kg sebesar 132 derajat. Kita letakkan titik pusatnya berimpit dengan titik pada busur ya, sudah. Kemudian perhatikan jari-jarinya harus tepat berimpit dengan angka 0. Kita lihat di sini besarnya adalah 132 derajat. Perhatikan dari 0 ke 130, ini 90, 100, 110, 120, 130. 132, maka di sini kita ambil jarumnya sebanyak 2, 1, 2. Kita tarik garis. Ini adalah berat badan 37 kg sebesar 132 derajat.
Yang selanjutnya adalah berat badan 38 kg sebesar 60 derajat. Kita letakkan busurnya. Kemudian sudah ya, pas. Perhatikan dari angka 0 ke arah atau menuju ke angka 60. 60 ada di sini. Ya, sudah diperhatikan. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, ini adalah berat badan 38 kg sebesar 60 derajat ya. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan bagian dari berat badan 39 kg sebesar 60 derajat. Tidak perlu kita ukur lagi karena ini sudah merupakan bagian yang terakhir. Jika kita buat dalam gambar berwarna, maka bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh soal cerita. Silahkan anak-anak simak gambar diagram lingkaran yang telah disajikan. Pertanyaannya yaitu, SD Cempaka memiliki data ekstrakurikuler seperti gambar diagram di atas. Apabila banyaknya peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler di SD Cempaka adalah sebanyak 360 anak, berapakah jumlah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka? Tahap penyelesaian masalah pada diagram lingkaran sama seperti penyelesaian masalah pada diagram batang, di mana terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu memahami uraian permasalahan, kemudian menyusun rencana penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian, dan pengecekan proses hasil dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, anak-anak harus menuliskan diketahui dan ditanya dari soal. Kemudian mencari besar sudut yang dicari yaitu ekstrakurikuler pramuka. Ketika sudah ditemukan, maka tahap yang ketiga yaitu anak-anak mencari jumlah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Dan yang terakhir yaitu proses pengecekan dan menuliskan kesimpulan dari data yang sudah diperoleh. Selanjutnya yaitu rumus diagram lingkaran. Kita sudah mengetahui bahwa diagram lingkaran dibagi menjadi 2 macam, yaitu satuan derajat dan satuan persen. Maka di sini terdapat 2 rumus. Yang pertama yaitu jika kita mencari besar sudut data. Jika data tersebut dinamakan data X, maka rumusnya yaitu banyak data X dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Kemudian jika kita mencari persentase dari data X yaitu banyak data X dibagi jumlah semua data dikali 100%. Sampailah kita pada soal evaluasi yang menandakan bahwa kita sudah selesai mempelajari materi pada pagi hari ini. Nah, Ibu sudah mengirimkan 4 butir soal ke grup WhatsApp. Nah, Ibu harapkan anak-anak dapat mengerjakan dengan individu, dengan mandiri, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran online hari ini. Ibu ucapkan terima kasih juga kepada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.